Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Artis senior Rima Melati dikabarkan masuk rumah sakit, kesehatannya mengalami penurunan sejak Lebaran lalu. Ia yang diketahui mengidap kanker payudara ini, kondisinya masih belum stabil. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari dokter ihwal kondisi kesehatannya. Namun para sejawat Rima Melati, seperti Roy Martin hingga Anwar Fuadi, turut mendoakan istri dari mendiang Frans Tumbuhan ini. Sampai sekarang masih di ICU gitu. Berarti sudah berapa hari ya? Dari Sabtu lalu ya, masuk ICU-nya minggu malam. Berarti ya ini ya seminggu lah ya gitu. Ya itu karena dikubitus ya, jadi luka yang di belakang ya, tahu kan yang biasanya kalau kita terlalu lama tidur itu yang membuat luka gitu. Itu yang membuat. Akhirnya itu jadi kemana-mana. Sudah saya sudah 2 kali dan setiap pagi pasti saya akan kontak kontak anaknya kontak anaknya menanyakan kondisinya dan tadi pagi sempat anaknya menyampaikan bahwa demamnya masih belum, waktu itu udah turun tapi kemarin naik dan tadi pagi masih juga itu di 38. Sempat tadi kita telepon ya berempat dengan Mbak Nini, Mbak Ratna Riantiarno, di mana kita bicarakan kalau bisa sih segera keluar dari ICU, karena kita tahu di ICU makin lama di ICU itu kan tidak baik ya gitu loh, karena semakin banyak ini ya tahu sendirilah ICU gitu loh. Saya udah dapat kabar dari Widiawati. Serius lagi kan. Ya juga usia beliau juga kan sudah nggak muda lagi kan. Ya jadi ya mudah-mudahan kita berdoa aja untuk beliau. Kalau saya sih dengan beliau cukup dekat ya, tapi terakhir ini hampir nggak pernah ketemu. Gitu. Sejak ditinggal pergi sang belahan jiwa, kondisi kesehatan Rima Melati memang kerap naik turun. Ia bahkan sempat berujar ingin segera menyusul mendiang Frans Tumbuhan tak lama setelah suami pergi ke pangkuan ilahi tahun 2015 silam. Saya nggak mau kehilangan dia, jadi saya mohon sekali semuanya ikut berdoa supaya Frans segera sembuh, jadi supaya kami masih bisa bersama-sama lah lebih lama lagi. Tapi semua kami kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha tahu apa yang terbaik. Udah agak lama, beberapa bulan lalu sempat saya ke rumahnya, saya jenguk dia. Memang kondisinya memang drop, di mana drop masalah fisiknya ya, lebih kurus dari yang sebelumnya gitu. Ya, Rima Melati memang sejak lama mengidap kanker payudara. Bahkan saat sang suami Frans Tumbuhan masih hidup, ia menjadi survivor yang terus menyemangati sesama penderita kanker. Beliau dulu pernah kena kanker loh dulu. Kanker udah stadium 4 kalau nggak salah. Tapi karena memang dia itu sangat pede, sangat percaya diri, penuh semangat, sembuh. Namun, karena usianya semakin senja, kini kondisi kesehatannya rapuh. Lantas, doa dan harapan apa saja yang diungkapkan para sejawat Rima Melati? Buat saya, ketika dia kemarin itu, ketika pertama kali melihat itu, yang pasti saya, kita tidak bisa menyembunyikan kesedihan kita ya, karena kita tahu Ibu Rima Melati itu seperti apa ya, orangnya yang sangat supel, yang sangat luar biasa lah buat saya gitu loh. Tiba-tiba harus terbaring dengan tidak bisa bicara. Pada waktu yang pertama itu memang beliau tutup mata terus, tapi sempat
saya dan Aceh waktu itu, Mbak Rima, saya bilang, Lain, saya selalu panggilnya Lain Ce ya. Lain, sehat ya, dia cuma, ya terima kasih gitu. Tapi 2 hari lalu saya ke sana lagi, dia udah bisa buka mata. Dia lihat saya, terus saya, Widya, saya gitu. Meskipun saya nggak tahu apakah dia ingat saya tidak tahu. Yang penting kita selalu berharap yang terbaik buat beliau. Saya belum sempat ketemu, tapi nanti rencana anak-anak mau ke sana. Ya, tapi udah pada datang anak-anaknya ke rumahnya, udah. Rumah Om Bob sudah, ke Rima Melati juga. Saya aja belum, masih sibuk banget. Arnas ini ada kasnya, kita ada kas bulanan ya. Insya Allah mungkin ke depan nanti didiskusikan antar pengurus ya, apa yang bisa kita bantu teman-teman, khususnya para senior yang sedang sakit, dan tentunya kita juga turut mendoakan agar para senior ini cepat disembuhkan. Saat Rima Melati masih terbaring di rumah sakit, kabar mengejutkan juga datang dari seteru Hotman Paris Hutapea, Iklima Kim. Mantan asisten pribadi pengacara kondang yang belakangan santer melaporkan bosnya ini ke polisi dengan dugaan pelecehan, kini kabarnya tengah drop hingga harus menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit di Jakarta. Keterangan itu kami dapat dari kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Kim kemarin keluar darah dari mulut, dari hidung. Kemudian sebelumnya dia pinggangnya itu kayak sakit, kayak patah gitu ya. Terus jerit-jerit, itu di Sukabumi oleh Kim dan manajernya. Dia kena bintik-bintik merah di kaki gitu. Sehingga kemarin sore Kim dan manajernya ke rumah sakit dicek, dan itu tadi barusan saya telepon, Kim baik-baik saja. Hanya saja bintik-bintiknya itu sedang dicek, diobservasi apakah ini demam berdarah atau yang lain. Tapi saya sudah sarankan agar tetap berobat. Jadi obat alternatif tetap jalan ya. Obat medis juga jalan. Tapi kalau ada yang berniat misalnya mencelakai Kim atau mencelakai saya kira itu kezaliman yang besar. Dan saya sebagai orang yang beriman, bahwa jika ada seseorang yang ingin menganiaya orang itu, dan orang itu teraniaya, maka seluruh pahala dari orang yang menganiaya itu akan menjadi milik dari orang yang teraniaya, dan seluruh kejahatan dari orang yang dianiaya itu akan pindah kepada orang yang menganiaya. Berseteru dengan Hotman dan diancam akan dilaporkan balik hingga dikulik masa lalunya, rupanya menyimpan beban batin bagi Iklima. Apalagi ia sempat gerah ketika disebut-sebut Hotman telah menitipkan anaknya ke tetangga karena hendak mengadu nasib jadi selebritas di Jakarta. Instastory dari Kim hari ini merupakan bukti bahwa saya yakin Anda nggak bisa tidur beberapa hari ini setelah melihat postingan saya betapa baiknya aku sama Anda, di mana Hotman mengirimkan tenaga perawat, Hotman mengirimkan supir, kok Anda tiba-tiba mengatakan di pertengahan Februari merasa dilecehkan? Jangan lupa di bulan Maret kita begitu mesra. Caranya dia dengan mengajak berpacaran. Dia sudah kejebak dengan memposting foto yang bersifat private dari Iklima Kim, diunggah di akun Instagram dia yang menjadi public area. Oke? Dan itu pelanggaran undang-undang IT. Nah, yang kedua, dia dari mengatakan tidak ada apa-apa sekarang mengaku itu adalah hubungan spesial. 2-0. Ini kebohongan publik. Dan ini Anda terjebak sendiri. Jadi saya nggak perlu kejar lagi urusan asusilanya, urusan pelecehannya. Dari yang dua ini aja masuk, bos. Cuma urusan pelecehannya menyangkut moral, menyangkut perasaan, menyangkut mental dari seorang klien saya Iklima Kim, maka kita tetap akan perjuangkan sampai kita melihat bahwa ada penyelesaian. Nah, maka saya bilang Hotman, saya bilang kemarin, oh kamu ketahuan, ya kan? Kejebak dia sudah ngaku. Nah, dia mau mencoba, ini dalam dugaan saya presumption of innocence, mau mencoba mengeneralisir dan membangun satu opini publik
bahwa kalau mereka punya hubungan khusus, maka boleh dia melakukan tindakan itu. Apakah dalam mobil, apakah di apartemen, apakah di mana, dan lain-lain. Sejak kehidupan pribadinya dikulik hingga soal anak, mantan suami Iklima bahkan sempat turun tangan membela mantan istrinya. Mantan suami Jacob yang diketahui sebagai pengusaha itu kabarnya juga ikut tersinggung oleh postingan Hotman yang menyebut mantan istrinya menitipkan anak ke tetangganya. Jacob tak ingin ia dianggap menelantarkan anaknya, karena itu ia meradang hingga akan memperkarakan Hotman Paris. Yang perlu saya sampaikan bahwa anak saya ini diurus dengan benar-benar serta bertanggung jawab. Dan anak saya ini tidak pernah dititipkan sama tetangga. Jadi dia itu diurus sama ibunya Iklima dan neneknya. Itu pun kalau kami berdua dalam keadaan sibuk. Kalau tidak, anak itu sama saya. Sampai detik ini hari ada sama saya. Jadi saya otomatis ini bukan masalahnya masalah gengsi, tetapi ini banyak orang yang nanya, masa saya itu bisa seolah-olah kayak menitipkan ke tetangga, itu kan menelantarkan. Iya, betul. Kalau menelantarkan itu kan otomatis kan ada dasar hukumnya. Cuman pernyataan ini yang harus berbahaya bagi karir saya juga. Aku selalu ngomong sama abang adalah you're important person, orang yang cukup penting kan, dan orang yang cukup straightforward dalam menyampaikan segala sesuatu. Ya penting sih kalau menurut aku untuk screening siapa yang ada di sekitar kita. Nggak bisa semua langsung diajak untuk deket dan tahu kehidupan pribadi kita secara deket gitu, karena kan kita nggak pernah tahu.